Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Astika dari Prodi PGSD dengan nomor NPM 5019120. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi saya mengenai kurikulum 2013 yang terjadi di daerah saya ataupun di sekitar saya. Nah, menurut saya pendidikan bukan hanya sekedar tersedianya tenaga pengajar dan kurikulum terbaru, tetapi juga bagaimana kualitas para tenaga pengajar agar bisa memberikan ilmunya kepada anak didik. Juga kurikulum yang diterapkan harusnya bisa dipikirkan dan dilihat dari sudut pandang lain. Sudah siapkah anak-anak belajar dengan sistem kurikulum terbaru? Apakah fasilitas penunjang kurikulum sudah tersedia dan layak? Nah, menurut saya di sekitar saya belum terlaksana ataupun belum memadai fasilitas tersebut untuk menunjang kurikulum 2013 ini. Nah, ini pun adalah keresahan saya yang kemudian menjadi setumpuk harapan. Semoga di pemerintahan 5 tahun ke depan bisa terrealisasikan. Cepat atau lambat, perlahan tapi pasti. Efektifkah kurikulum 2013? Nah, menurut saya setiap pergantian atau perubahan kurikulum baru pastinya dibuat untuk menyempurnakan kurikulum lama agar semakin baik dan tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, berawal dari kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947, berjalan dengan mengalami berkali-kali perubahan sistem kurikulum pendidikan. Hingga pada tahun 2015 sampai saat ini Indonesia menggunakan sistem pendidikan kurikulum 2013. Mungkin bagi pemerintah penggunaan kurikulum 2013 ini sudah sangat sempurna dengan mengikuti perkembangan zaman yang akhir-akhir ini disebut era digital 4.0. Saya yakin bahwa pastilah sebelum penetapan keputusan ini pemerintah sudah berpikir jauh tentang bagaimana kondisi anak-anak di desa dan pelosok negeri sana. Bagaimana mereka akan belajar dengan sistem yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana guru yang biasanya menjadi fokus para siswa, kini siswalah yang harus aktif belajar sendiri, sedangkan guru menjadi pendamping saja. Tapi apakah dipikirkan bahwa kapasitas setiap anak adalah berbeda? Anak-anak punya bakatnya sendiri-sendiri. Memang bagi sekolah di kota dan sekolah mahal, kurikulum ini memang sangat tepat dan bagus. Sekolah-sekolah bergengsi itu punya banyak media untuk bisa anak-anak berjalan atas bakat mereka. Lalu bagaimana dengan anak-anak di desa di pelosok negeri ini? Sekolah-sekolah di desa tidak punya cukup ruang dan fasilitas untuk anak-anak menekuni bakat mereka. Menurut saya, sebelum benar-benar memperlakukan kurikulum 2013 ini, seyogyanya dilakukan pengawasan dan peninjauan terlebih dahulu kepada setiap sekolah yang ada di Indonesia melalui UPT atau disebut dengan pendidikan wilayah setempat, guna meninjau apakah sekolah tersebut sudah layak dan mampu untuk menerapkan kurikulum baru ini dan murid-murid tidak perlu merasa terbebani. Berikan pendapat Anda kurikulum ideal yang dapat diterapkan. Lalu bagaimana kurikulum yang baik yang dapat diterapkan pada anak? Menurut saya, kurikulum yang baik harus memiliki beberapa aspek, di antaranya mengarah pada minat dan bakat, karena setiap anak tentunya memiliki minat dan bakat terhadap suatu hal. Setiap guru tentunya berpatokan pada suatu kurikulum. Apabila kurikulum tersebut mengarahkan anak pada minat dan bakat, otomatis guru yang akan menjadi orang terdekat siswa akan mengarahkan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya, kurikulum yang baik adalah yang tidak mengekang, artinya jangan sampai siswa merasa terkekang. Karena guru, mereka berada di posisi sebagai peran utama, sangat kuat dan tak bisa dipantah. Apabila hal tersebut terjadi akan mengakibatkan siswa tidak berani mengeluarkan pendapat mereka dan tidak menanamkan jiwa kritis pada siswa. Nah, untuk itu para orang tua, pilihlah sekolah yang menerapkan sebuah kurikulum yang memungkinkan anak Anda untuk mengembangkan minat dan bakat mereka serta kemampuan mereka untuk menjadi seseorang yang dapat mengembangkan potensi diri, serta mampu untuk menjadi seseorang pembelajaran sejati.
Nah, sekian dari argumentasi saya untuk memenuhi tugas UTS saya. Saya Linda Astika, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.